Sutra Teratai yang menakjubkan, Bab 12 Devadatta, Shinpasyang Sutra Teratai episode 1338. Buddha mempercayakan pada Manjusri untuk meminta Prabhutaratna agar tetap tinggal. Buddha berpegang pada kebijaksanaan dan menerapkan cinta kasih untuk membuka pintu dari ajaran sementara dan ajaran sejati guna mengungkapkan atribut sejati. Maksudnya untuk menunjukkan prinsip kebenaran melalui permasalahan telah pun diselesaikan, akan tetapi aspek pokok masih belum diungkapkan. Makanya mempercayakan kepada Manjusri untuk meminta Buddha Prabhutaratna dan Prasnakuta agar tetap tinggal. Maksud disengaja dari Buddha Sakyamuni tidak diketahui oleh para bodhisattva, naskah sutra sebelumnya. Jika kita secara berurutan menghayati dan memahaminya, kita akan tahu bahwa Buddha Sakyamuni telah berupaya keras. Prinsip yang begitu mendalam supaya setiap orang dapat memahaminya secara menyeluruh dan supaya semua orang dapat mengharmonisasi masalah dengan prinsip. Ini sungguh tidak mudah. Buddha berpegang pada kebijaksanaan agung, menerapkan kekuatan cinta kasih, welas asih dan kebijaksanaan. Ini harus diterapkan secara bersamaan. Ini adalah kesungguhan hati dari Buddha Sakyamuni. Pada bab Devadatta, Buddha membuka pintu dari ajaran sementara dan ajaran sejati guna mengungkapkan atribut sejati. Karena Sutra Teratai telah membuka ajaran sementara untuk mengungkapkan ajaran sejati. Beberapa waktu yang lalu, kita selalu membahas prinsip membuka ajaran sementara untuk mengungkapkan ajaran sejati. Saat ini, Buddha juga demikian, membuat semua orang semakin jelas, membuka ajaran sementara untuk mengungkapkan ajaran sejati dan lebih memahami kebenaran sejati. Oleh itu, di bab ini menunjukkan prinsip kebenaran melalui permasalahan. Berniat untuk menyampaikan maksudnya menggunakan Devadatta. Sedemikian menunjukkan prinsip kebenaran melalui permasalahan. Di dalam perkumpulan Sangha, semua orang tahu tentang Devadatta. Namun pada saat ini Buddha bahkan memberi peramalan kepada Devadatta, sehingga semua orang merasa tidak terbayangkan. Niat hati Buddha adalah agar setiap orang memahami bahwa setiap orang memiliki sifat hakiki tatata. Untuk menekankan pada hal ini, tidak peduli apakah itu baik atau buruk, semuanya memiliki sifat hakiki tatata. Buddha senantiasa berkata, di Sutra Jataka menggunakan perumpamaan untuk menunjukkan prinsip. Maka hukum karma antara Buddha dan muridnya, dan juga kehidupan Buddha sebelumnya. Kehidupannya, sebab dan kondisinya, setiap kali mengatakan tidak dapat dihindari, bahwa hidup itu campuran antara penderitaan dan kebahagiaan. Campuran antara penderitaan dan kebahagiaan, dan campuran antara baik dan buruk, inilah kehidupan. Di alam di mana para makhluk berada seharusnya juga disebut dengan 10 alam dharma, 6 alam samsara. Di dalamnya terdapat makhluk yang baik dan jahat, kecuali 4 alam suci. 4 alam suci telah melakukan pembinaan diri. Para Sravaka, Pratyekya Buddha, Bodhisattva dan Buddha, inilah 4 alam suci yang sepenuhnya telah memahami prinsip kebenaran dengan sangat baik. Tidak ada kerisauan dan tidak lagi menciptakan karma. Sepenuhnya untuk kebajikan, memahami prinsip kebenaran dengan jelas. Ini adalah 4 alam suci. Bagaimana dengan 6 alam samsara? Alam dewa, manusia, asura, neraka, setan kelaparan dan binatang. Ini disebut dengan 6 alam samsara. 6 alam samsara ini, di antara alam dewa dan alam manusia juga terdapat alam asura. Di alam ini baik dan jahat saling berbaur. Meskipun alam dewa dan manusia melatih dan mempraktikkan 10 karma baik, namun masih terdapat kegelapan batin dari masa lalu yang belum terselesaikan. Masih terdapat karma buruk dan jodoh buruk dari masa lalu yang belum terselesaikan. Tentu saja ketika berkah kebajikan telah habis,
mereka akan jatuh kembali, dan akan jatuh kembali di 6 alam samsara. Masih belum selesai, masih belum dapat meninggalkan 6 alam samsara, sehingga mereka juga akan berbaur dengan yang baik dan jahat, juga kebaikan dan kejahatan bercampur aduk. Apalagi manusia. Manusia ada yang baik dan ada yang jahat. Bahkan di antara orang bajik, ada yang batinnya penuh kerisauan, dan ada hal yang tidak bisa dilewatinya. Ada orang yang berbuat banyak hal baik, namun masih memiliki keserakahan dan kemelekatan, sehingga mereka tetap menciptakan karma lewat perbuatan. Ini menunjukkan bahwa manusia adalah gabungan dari yang baik dan jahat. Apalagi asura. Meskipun asura menggarap karma berkah, kekotoran batin dan tabiat mereka masih belum berubah, sehingga mereka terus mengakumulasi karma negatif. Inilah asura. Meskipun asura masih memiliki amarah, ketamakan, kebencian, dan kebodohan, namun mereka juga bisa berbuat baik. Mereka bersedia untuk membantu orang lain. Namun temperamen mereka sangat buruk. Tabiat mereka sulit dihapuskan. Bila seseorang itu baik namun suka memarahi orang lain, apakah mereka masih dianggap sebagai orang baik? Namun bila mereka membantu orang lain, ya mereka adalah orang baik. Mereka adalah orang yang baik. Namun mereka memiliki rasa curiga yang parah. Sedikit-sedikit muncul pikiran negatif. Mereka mencurigai orang lain dan sebagainya. Jadi mereka itu baik dan jahat. Namun kejahatan melampaui kebaikannya, sehingga mereka dinamakan asura. Kerisauan mereka lebih banyak daripada kebajikan. Terlebih lagi mereka yang ada dalam alam neraka, alam setan kelaparan, dan alam binatang. Kebanyakan dari mereka bersifat jahat, sehingga jatuh ke alam neraka, alam setan kelaparan, dan alam binatang. Penderitaan yang tak tertahankan. Namun semua makhluk di alam ini juga memiliki sifat hakiki tatata, bahkan asura ataupun makhluk di neraka, dan makhluk dalam alam binatang dan alam setan kelaparan. Mereka juga memiliki sifat hakiki tatata, bahkan sebab dan kondisi kebajikan yang halus sekalipun bisa menuntun mereka pada kebajikan. Mereka adalah benih dari kebajikan. Maka kita sering mengatakan bahwa berdana, bersumbangsi, tidak cukup hanya memberikan benda materi kepadanya. Setelah mencabut penderitaan, dilanjutkan dengan membabarkan dharma. Kita juga harus menggandeng dia, harus membimbingnya agar dia melakukan perbuatan bajik. Ketika Sang Buddha berada di dunia, bukankah demikian? Banyak sekali kisah tentang ini, menyelamatkan orang yang menderita, mempengaruhi dan membimbing orang jahat. Demikianlah Buddha Bodhisattva menyelamatkan para makhluk di dunia. Bukan hanya memberikan benda materi. Yang terpenting adalah memberikan semangat dan filosofi kepadanya. Relawan Ceci Eropa berkumpul dan berangkat ke Italia sejak tanggal 15 dan 16 Desember 2016. Mereka telah tiba di bagian utara Italia untuk melaksanakan pemberkahan akhir tahun di sana, demi untuk menjalin jodoh yang terjadi 4 tahun sebelumnya di sana. Juga karena gempa, mereka bersumbangsi di sana, sehingga terciptalah jalinan jodoh tersebut. Setiap tahun mereka pergi ke sana, menemani mereka melakukan pemberkahan akhir tahun dengan mereka, agar mereka selalu ingat bahwa Yayasan Suci adalah sebuah organisasi Buddhis. Karena jalinan jodoh ini tidak pernah melupakan kalian, dan terus-menerus memberikan perhatian kepada mereka. Maka kali ini mereka ke sana untuk melakukan pemberkahan akhir tahun. Sama juga menyalakan pelita dan berdoa. Pejabat pemerintah lokal setempat, termasuk wali kota dan lain-lain, ada sekitar beberapa ratus orang yang datang menghadiri pemberkahan akhir tahun ini. Di hari kedua, yaitu di tanggal 17, mereka telah tiba di wilayah tengah. Wilayah tengah yaitu terjadi bencana gempa di bulan Agustus. Waktu itu mereka juga pernah ke sana, pergi untuk survei bencana, juga kunjungan lagi untuk memberikan perhatian.
Sekarang telah akhir tahun dan mendekati perayaan Natal. Jadi insan suci kali ini pergi lagi ke daerah bencana, yakni melakukan bakti sosial pembagian bantuan skala besar. Hari pertama pemberian bantuan di tanggal 17 pada hari ini. Setelah pembagian bantuan, saat semua orang mau pulang ke penginapan, mau pulang ke hotel, jalan yang dilewati dan melihat ke semua tempat. Karena perayaan Natal sudah mau tiba, di sepanjang jalan kebanyakan ada pasar, yakni pasar Natal. Mereka setelah melihatnya sebuah ide muncul, lalu pergi ke atas panggung yang sedang menyanyikan musik rock. Sekumpulan anak muda berinteraksi dengan mereka. Bolehkah meminjamkan kepada kami selama 10 menit? Memperkenalkan diri dulu. Kami adalah berasal dari Taiwan. Organisasi ini terlebih dahulu memperkenalkan organisasi adalah suci. Juga menjelaskan mengenai maksud kedatangan mereka datang ke tempat ini. Hari ini mengadakan pembagian bantuan di daerah mana. Mereka terharu dengan melihat mereka secara sepintas dan berharap untuk meminjam panggung selama sekitar 10 menit. Insan suci yang datang dari 10 negara ingin menghadap semua orang Itali memberikan sebuah berkah. Mendoakan semoga semua orang dapat bersukacita di hari Natal. Anak muda juga sangat bersukacita. Baiklah, 10 menit ingin menyanyikan 2 buah lagu untuk memberkahi mereka. Dengan demikian mereka lalu naik ke atas panggung, dan mereka mulai. Ada seorang bernama Panya Chian. Orang ini dia lancar dalam berbahasa Italia. Oleh karena itu ada dia yang bertanggung jawab berbicara. Di atas panggung memuji semuanya, mendoakan semuanya. Lalu kemudian dengan kisah suci mulai dari paling sederhana memperkenalkannya secara jelas. Sekalian memberitahu ke mereka gempa di bulan Agustus. Mereka ada datang, berharap bisa membangkitkan cinta kasih ke semua orang. Cinta kasih adalah menciptakan berkah di masyarakat. Cinta adalah hal yang paling bahagia di dunia. Berharap semua orang dengan cinta kasih bersatu hati. Memberi perhatian kepada lebih banyak orang lagi. Semuanya sangat sukacita. Setelah tepuk tangan yang meriah, mereka lalu mengoper kotak cinta kasih. Ada orang yang terharu sampai menangis. Merasa ini adalah pemberkahan yang paling tulus. Teringat pada abang paling tuanya kecelakaan mobil beberapa hari yang lalu. Hati sangat sedih dan terluka. Namun melihat dari 10 negara bersama datang dalam satu organisasi yang sama, bisa dengan penuh cinta kasih bersumbangsi ke negara ini, dia mengubah sebersih niat hati sedih menjadi satu kekuatan. Juga mendonasikan uang. Mengungkapkan bergabung di suci adalah satu hal yang bahagia. Lihat, ini adalah bodhisattva. Bodhisattva bisa dengan cinta kasih tidak membedakan negara, juga tidak membedakan ras. Kita melihat orang harus bagaimana membimbingnya, tidak membedakan agama. Sang Buddha demikian mendidik kita. Kita harus mengembangkan cinta kasih dan kekuatan cinta kita agar benih cinta kasih yang ada di dalam batin kita dapat mencabut penderitaan orang lain. Dan bagaimana kita bisa mencari kesempatan untuk membabarkan Dharma kepada mereka. Inilah Dharma, metode cinta kasih. Cinta kasih tidak hanya terbatas di sekeliling kita. Kita dapat bergabung dengan cinta kasih dari negara lain dan memberi perhatian dan kenyamanan. Belum tentu orang yang kita kenal dan tidak harus yang sama agama. Singkat kata, kita dapat bersumbangsi kepada segala makhluk di dunia yang sedang menderita. Ini namanya cinta kasih universal. Adalah bodhisattva. Cinta kasih bodhisattva meliputi segala alam dharma pada alam semesta ini. Maka tidak ada batasnya. Buddha Sakyamuni selalu menggunakan kejadian nyata demi menjelaskan prinsip. Dia menggunakan jodoh dan kondisi kehidupan sebelumnya untuk menjelaskan kepada kita. Kita menggunakan peristiwa kini untuk menjelaskan kepada semua orang. Ini namanya prinsip kebenaran. Cinta kasih adalah sebuah prinsip kebenaran. Walaupun negara dan rasnya berbeda, semua orang adalah setara. Ini
adalah pandangan kesetaraan welas asih, pandangan kesetaraan. Sehingga bab Devadatta adalah ajaran dari kendaraan besar yang menggunakan permasalahan untuk menampakkan prinsip kebenarannya. Namun ini hanya membuka aspek jejak, yakni membuka metode sementara untuk mengungkapkan ajaran sejati. Membuka aspek jejak ini artinya menggunakan metode demikian. Orang dapat melihatnya, mendengarnya, dan menyentuhnya. Orang-orang nyata ini adalah demikian. Terutama Devadatta. Semua orang mengenal siapa Devadatta itu. Sekarang Buddha memberi peramalan kepadanya. Ini menunjukkan kewelas asihan Buddha yang setara. Menunjukkan Buddha ingin mengatakan bahwa orang jahat juga memiliki kebaikan di dalamnya. Dia juga memiliki sifat hakiki tatata. Apalagi Devadatta memiliki sebab dan kondisi yang besar. Dilahirkan di era yang sama dengan Buddha dari kehidupan ke kehidupan. Ini adalah orang yang memiliki sebab dan kondisi yang besar. Tentu saja Buddha memberi peramalan kepadanya. Waktu di mana Devadatta mencapai kebudaan akan lebih lama dari yang lain. Dharma sejati akan lebih lama berdiam di dunia. Ditambah lagi jumlah para makhluk yang dibimbingnya juga lebih banyak. Ini menunjukkan bahwa Devadatta ini adalah membuka metode sementara agung. Menunjukkan metode sementara agung. Meskipun demikian, namun makna di balik cerita Devadatta adalah, walaupun dia banyak mendengarkan Dharma, namun kegelapan batin dan kekotoran batinnya masih belum dilenyapkan, sehingga dia terjerumus di alam neraka. Ini adalah sangat jelas antara baik dan jahat. Hukum karma ini sepenuhnya dipertanggungjawabkan. Kita harus memahami aspek jejak dengan jelas, sehingga aspek jejak telah mengatakan demikian. Permasalahan menggunakan permasalahan untuk mengungkapkan prinsip kebenaran. Maksudnya telah diungkapkan, namun aspek pokok masih belum diungkapkan. Setelah mengatakan demikian, apakah semua orang sudah sangat jelas? Saya sudah beberapa hari terus berulang kali menjelaskan. Meskipun Devadatta demikian, namun Buddha memberi peramalan kepadanya. Meskipun mengatakan demikian, apakah semua orang sudah sangat jelas? Apakah semua orang sangat paham akan prinsip kebenarannya? Ini juga sangat mengkhawatirkan. Jika orang masih belum jelas, masih belum memahaminya. Khawatir dengan sedikit menyimpang akan jauh ribuan mil. Bicara sampai di sini, Bodhisattva Prasnakuta akan mulai mengingatkan Buddha Prabhutaratna. Sebab Bodhisattva Prasnakuta adalah Bodhisattva yang mengikuti Buddha Prabhutaratna datang ke dunia saha untuk mendengarkan sutra. Bab Devadatta menceritakan sampai di sini. Bodhisattva Prasnakuta menganggap demikian telah diselesaikan. Mulai mengingatkan Buddha Prabhutaratna waktunya untuk kembali. Jadi Buddha Sakyamuni merasa aspek pokok masih belum diungkapkan. Aspek pokok adalah prinsip kebenaran. Meskipun jejak sudah ditunjukkan, namun prinsip kebenaran ini masih belum sepenuhnya sangat jelas. Jadi, akan tetapi aspek pokok masih belum diungkapkan. Jejak adalah permasalahan, aspek pokok adalah prinsip kebenaran. Meskipun melalui permasalahan menunjukkan prinsip kebenaran, maksudnya pun telah diselesaikan, tetapi mungkin Bodhisattva Prasnakuta masih belum sangat jelas. Sampai di sini sudah berpikir ingin kembali. Oleh karena itu, Buddha Sakyamuni tahu bahwa Bodhisattva Manjusri akan tiba kembali. Lalu mulai berpikir, dengan jalinan jodoh Bodhisattva Manjusri akan kembali untuk menahan Bodhisattva Prasnakuta. Inilah Buddha Sakyamuni, hatinya sangat halus dan teliti. Beliau dapat mempertimbangkan bahwa prinsip kebenaran harus membuat semua orang lebih jelas. Harus meminjam Bodhisattva Manjusri untuk menahan Buddha Prabhutaratna dan Bodhisattva Prasnakuta. Ketika Manjusri kembali, beliau akan menunjukkan prinsip kebenaran yang semakin jelas dan terang. Akan ada ajaran kendaraan besar yang lebih menarik yang akan terungkap nanti. Inilah niat Buddha Sakyamuni. Bukan kita orang biasa. Ada cara untuk menerka, bukan bodhisattva yang pada umumnya bisa mengerti. Dalam bab perumpamaan kota gaib disebutkan,
Sebelum Buddha itu meninggalkan kehidupan berkeluarga, punya 16 putra. Putra pertama bernama Prasnakuta. Sekarang adalah bodhisattva yang datang bersama Buddha Prabhutaratna ke Persamuha Sutra Teratai dan berdiskusi dengan bodhisattva Manjusri perihal bagaimana seorang putri naga bisa mencapai kebudahan. Maka dalam bab perumpamaan kota gaib, apakah semua orang masih ingat? Ingat bahwa di bab perumpamaan kota gaib sebelum Buddha Mahabhisna Jana Bibu meninggalkan kehidupan berkeluarga, beliau memiliki 16 orang pangeran. Dan yang pertama bernama Prasnakuta. Seharusnya masih ingat. Maka Prasnakuta ini sekarang datang bersama dengan Buddha Prabhutaratna. Bisa dilihat berkalpa-kalpa sebanyak butiran debu sebelumnya bersamaan sebagai 16 pangeran dengan Buddha Sakyamuni ketika itu sudah ke berbagai negeri untuk membimbing para makhluk, mencapai kebudaan dan juga menjadi bodhisattva. Sebab dan kondisinya berbeda di masing-masing negeri. Bodhisattva Prasnakuta saat ini adalah datang ke dunia saha bersamaan dengan Buddha Prabhutaratna. Saat ini Tathagata duduk di singgasana Persamuhan Sutra Teratai. Bodhisattva Manjusri akan segera kembali ke persamuhan. Maka Buddha meminjam jalinan jodoh yang besar pada masa lampau, seorang bodhisattva yang sangat agung untuk ditemukan dengan bodhisattva masa kini, yakni Manjusri. Bodhisattva Manjusri juga memiliki sebab dan kondisi besar di masa lampau, bermaksud ingin membabarkan kebenaran sejati melalui dialog kedua bodhisattva agung ini. Berharap mereka akan berdiskusi tentang pencapaian kebudahan. Karena Putri Naga adalah putri dari Raja Naga dan berkat pengaruh dari Bodhisattva Manjusri sehingga bisa hadir di persamuhan Dharma untuk mendengarkan Dharma. Itulah isi dari naskah sutra selanjutnya. Singkat kata, bagian sutra selanjutnya pasti akan sangat menarik. Kita harus memahami bahwa Buddha Sakyamuni memiliki niat yang sangat mendalam. Sutra Teratai sangat halus dan menakjubkan. Sungguh merupakan ajaran Dharma yang menakjubkan dan tiada tara. Sangat halus, cakupannya sangat luas. Sungguh agung. Prinsip kebenaran yang menyebar ke segala penjuru adalah Dharma yang sungguh halus dan agung. Sungguh tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Meskipun kita tahu bahwa prinsip kebenaran hakikatnya demikian, tapi sungguh tak terbayangkan. Tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, tidak dapat dijelaskan begitu saja, bahkan susah untuk dibabarkan. Oleh sebab itu kita hendaknya bersungguh hati. Hanya dengan bersungguh hati baru dapat menghayatinya. Jadi naskah sutra sebelumnya mengatakan, pada ketika itu seorang bodhisattva yang melayani Bhagawan Prabhutaratna dari kawasan bawah bernama Prasnakuta berkata kepada Buddha Prabhutaratna, mari kita kembali ke tanah asal. Sutra Teratai bab 12 Devadatta. Oleh karena itu, Prasnakuta mulai berkata kepada Buddha Prabhutaratna, seharusnya kita sudah dapat kembali. Ini adalah di mana bodhisattva yang memiliki sebab dan kondisi yang agung dengan sengaja mulai menarik perhatian semua orang. Mengetahui maksud dari Sang Buddha yang sulit dimengerti oleh orang awam. Sehingga dengan sengaja dia menyampaikan hal tersebut ketika itu. Seharusnya kita kembali. Buddha Sakyamuni mulai memberitahu mereka, mohon tunggu, Bodhisattva Manjusri akan segera tiba, Anda dapat melangsungkan percakapan, dapat membuat perhatian orang yang berada pada tempat tersebut. Bodhisattva Manjusri segera tiba. Buddha Prabhutaratna, Bodhisattva Prasnakuta yang datang mengikuti Buddha Prabhutaratna, orang yang seperti apa? Anda semua harus membangkitkan hati yang penuh sukacita, menunggu dialog antara kedua bodhisattva agung, bagaimana membabarkan Dharma kendaraan besar, bagaimana menunjukkannya. Inilah yang terkandung di dalam penggalan sutra, makna yang sangat mendalam. Sehingga Buddha Sakyamuni berkata kepada Prasnakuta, putra berbudi tunggu sebentar, mohon tunggu sebentar. Buddha Sakyamuni berkata kepada Prasnakuta, putra berbudi, tunggu sebentar. Ini ada seorang bodhisattva bernama Manjusri, engkau hendaknya bertemu dengannya dan berdiskusi tentang Dharma menakjubkan.
Setelah itu engkau boleh kembali ke tanah asalmu. Sutra Teratai bab 12 Devadatta. Mohon engkau tunggu sebentar. Bodhisattva Manjusri sudah akan tiba. Sudah mau kembali. Anda tunggu sebentar. Naskah sutra selanjutnya mengatakan demikian. Pada ketika itu, Manjusri duduk di atas bunga teratai berdaun 1000 sebesar roda kereta. Para bodhisattva yang mendampinginya juga duduk di atas bunga teratai mustika, muncul sendirinya dari istana Naga Sagara di dalam samudra. Sutra Teratai bab 12 Devadatta. Saat itu Buddha Sakyamuni menunda kepulangan Bodhisattva Prasnakuta agar bisa bertemu dengan Bodhisattva Manjusri. Saat itu dengan sangat cepat Bodhisattva Manjusri duduk di bunga teratai berdaun 1000 sebesar roda kereta. Seperti duduk di kereta bunga teratai sangat besar. Seperti roda dari kereta, ada bunga teratai yang besar berdaun 1000. Sangatlah agung ketika duduk di atas bunga teratai tersebut. Pada ketika itu Manjusri duduk di atas bunga teratai berdaun 1000 sebesar roda kereta. Artinya podium bunga teratai yang didudukinya sebesar roda kereta. Bunga teratai melambangkan praktik benih dari bodhisattva, roda melambangkan 6 paramita telah sempurna. Bunga menunjukkan praktik benih dari bodhisattva. Roda menunjukkan 6 paramita telah sempurna terpenuhi. Roda dari kereta adalah bulat bentuknya. 6 paramita dan berlaksa praktiknya telah terpenuhi sehingga disebut sebagai bodhisattva. Apalagi ini adalah bodhisattva Manjusri, bukan bodhisattva yang biasa-biasa saja. Maka beliau duduk di bunga teratai berdaun 1000, besarnya seperti roda kereta. Demikianlah bunga teratai yang sangat besar pun muncul. Bukan hanya bodhisattva Manjusri, masih ada banyak bodhisattva lain yang datang mengiringi, datang bersama dengan bodhisattva Manjusri. Para bodhisattva yang mendampinginya juga duduk di atas bunga teratai mustika. Artinya mereka yang datang bersama bodhisattva Manjusri dikarenakan praktik benih di jalan bodhisattva telah disempurnakan, juga datang dengan duduk di atas podium bunga teratai mustika. Begitu pula dengan para bodhisattva yang datang bersama. Karena praktik benih di jalan bodhisattva telah sempurna. Berjalan di jalan bodhisattva semua adalah orang yang sempurna, begitu pula mereka disempurnakan. Karena praktik benih bodhisattva semua telah sempurna, semuanya bersama-sama duduk di atas bunga teratai mustika. Telah muncul pada saat yang bersamaan dengan persamuhan sutra teratai. Dengan sendirinya muncul dari istana Raja Naga Sagara di lautan luas. Bunga teratai karena mengambang dari laut sepanjang jalan menuju Lingsan. Sebelumnya stupa muncul dari tanah. Sekarang Bodhisattva Manjusri dan lainnya, mereka muncul dari istana naga dengan bunga teratai 1000 daun. Teratai ini muncul seperti ini di persamuhan. Oleh karena itu, para bodhisattva membimbing para makhluk. Semua berasal dari tempat ini. Sagara diterjemahkan sebagai Raja Naga, adalah Raja Naga urutan ke-7 di antara 170 Raja Naga di Lautan Asin, maka dinamakan Raja Naga Sagara, artinya Raja Naga Garam. Jadi saat ini jika menyebut nama Raja Naga ini, berarti Raja Naga ini adalah bodhisattva dengan kekuatan besar, juga adalah melatih jalan bodhisattva. Ada Raja Naga yang melatih diri telah berdiam di 10 bumi, bodhisattva 10 bumi. Oleh karena itu, dia menampakkan wujud sebagai naga di lautan asin untuk melindungi warga dan memberi manfaat pada makhluk hidup. Sekarang hanya menyebutkan Raja Naga ini karena ia merupakan bodhisattva dengan kekuatan besar dan berdiam di 10 bumi. Dia menampakkan wujud sebagai naga yang berdiam dalam lautan asin, melindungi dharma dan melindungi warga, memberi manfaat yang sangat banyak. Pada masa lampau, apabila menginginkan kondisi cuaca dan iklim selaras, maka harus mengandalkan Raja Naga. Ada juga waktu di mana jika waktunya hujan, maka akan turun hujan. Ini harus mengandalkan Raja Naga. Zaman dahulu apabila menginginkan hujan, maka akan menyembah Raja Naga. Ini orang zaman dahulu. Bagaimana pula dengan sutra dalam ajaran Buddha? Bagaimana pula di India?
sehingga bernaung di bawah Raja Naga, bisa datang melindungi para makhluk di dunia, kondisi damai dan tentram. Raja Naga telah berdiam di 10 bumi. Kita juga tahu mengenai 10 bumi ini. 10 tingkatan bodhisattva terdiri dari bumi sukacita, bumi bebas dari noda, bumi cahaya cemerlang, bumi kebijaksanaan membara, bumi tak terkalahkan, bumi manifestasi, bumi jangkauan jauh, bumi tak tergoyahkan, bumi kebijaksanaan bajik, dan bumi awan dharma. Seluruhnya adalah 10 bumi. Raja Naga telah memperoleh tahapan buah dari pencapaian 10 tingkatan bumi. Dapat melindungi para makhluk di dunia, sehingga beliau juga dapat disebut sebagai bodhisattva. Jadi istana yang didiami diperagung oleh 7 mustika sama seperti istana surga. 7 mustika yaitu emas, perak, lapis lazuli, kristal, kornelian, jamrud, dan rubi. Itu juga tempat yang agung. Banyak harta dapat ditemukan di dasar laut. Emas, perak, lapis lazuli, kristal, kornelian, jamrud, dan rubi, mereka semua adalah harta karun. Jadi di India, pedagang selalu mencari harta karun dari lautan, karena lautan mengandung banyak harta karun. Sehingga Sang Bhagawan Buddha Sakyamuni memancarkan sinar yang menerangi dunia, serta membabarkan metode terampil dan lainnya. Sebelumnya, ketika Bhagawan memancarkan sinar yang menerangi dunia, serta membabarkan bab metode terampil dan lainnya, Manjusri awalnya berada dalam persamuhan. Mengapa pada saat ini tiba-tiba muncul dari istana naga dalam samudra? Ini menerangkan kalau pembabaran sutra teratai ini bukannya hanya selama 1 pagi 1 malam saja. Sejak memulai bab pendahuluan, setelah Sang Buddha selesai membabarkan sutra makna tanpa batas, beliau mulai memancarkan cahaya itu, menerangi 80.000 negeri. Cahaya putih yang terpancar di antara alisnya mampu menerangi banyak tempat. Ketika Buddha memasuki samadhi dan mulai memancarkan cahaya, ini adalah waktu Maitreya dan Manjusri terlibat dalam percakapan. Dari bab pendahuluan sampai bab metode terampil, Bodhisattva Manjusri seharusnya masih berada di persamuhan. Mengapa kemudian di bab Devadatta dia tiba-tiba muncul dari lautan? Ini memberitahu kita bahwa ketika datang ke persamuhan sutra teratai, Buddha membabarkan sutra teratai selama 7 atau 8 tahun. Dia tidak membabarkan selamanya dalam 1 hari. Jadi dia mulai dari bab pendahuluan dan setelah bab metode terampil, banyak bodhisattva yang meninggalkan persamuhan. Setelah bab metode terampil selesai disampaikan, para bodhisattva agung seperti Manjusri, semuanya telah memahami pengajaran pokok dari Buddha. Para bodhisattva pergi ke 10 penjuru untuk membimbing para makhluk, datang dan pergi tidak tentu. Sekali ini bertepatan Manjusri baru kembali ke persamuhan Dharma dari memberi pengajaran dan bimbingan di Istana Naga. Karena bodhisattva Manjusri dan banyak bodhisattva lainnya telah mengetahuinya, semua orang telah mengetahui prinsip-prinsip kebenaran ini. Pengajaran pokok dari Buddha adalah pokok dari prinsip kebenaran. Mereka pada dasarnya membicarakan prinsip kebenaran seperti ini. Dan juga yang sebelumnya telah menjadi Buddha. Sebelumnya juga telah mengajarkan begitu banyak orang menjadi Buddha. Beliau sekarang menjadi bodhisattva datang ke dunia untuk membantu para Buddha. Jadi dia tidak mesti ada di tempat untuk mendengarkan Dharma. Dia harus ke dunia lain untuk membimbing para makhluk. Oleh karena itu, Bodhisattva Manjusri tidak ada ketika Sang Buddha sedang membabarkan sutra teratai. Dari bab metode terampil, Bodhisattva Manjusri tidak berada di tempat. Itu adalah hal yang biasa. Tapi sekarang sudah kembali. Karena Sang Buddha membabarkan sutra teratai selama 7 tahun lebih, hampir 8 tahun. Jadi karena ini, saat ini dia baru kembali dari tempat lain, sehingga para bodhisattva pergi ke 10 penjuru untuk membimbing para makhluk, datang dan pergi tidak tentu. Datang dan pergi. Kali ini kebetulan memberi pengajaran dan bimbingan di Istana Naga.
Pada lahan pelatihan di Istana Naga memberi pengajaran dan bimbingan. Mengetahui dunia saha yang sekarang, Buddha Sakyamuni membabarkan bab Devadatta. Saat ini sangat perlu mereka untuk membantu di persamuhan, supaya membuat orang lain lebih mengerti makna yang terkandung dalam bab Devadatta, yaitu ajaran kendaraan besar. Setiap orang memiliki sifat Buddha, sifat hakiki yang demikian adanya. Ini semestinya cepat muncul di hadapan, cepat kembali. Sehingga demikian cepat kembali, datang dan pergi dengan leluasa. Muncul bunga teratai mustika dari istana Raja Naga di samudra. Sehingga dari sudut fenomena, maknanya memang demikian. Namun jika dibahas dari sudut pengamatan batin, istana naga di samudra adalah lautan batin dari para makhluk, batin semula yang leluasa dan murni. Samudra, istana samudra ini, istana naga di samudra, sebenarnya adalah lautan batin dari kita para makhluk. Lautan batin setiap makhluk juga menyimpan barang mustika, sehingga 7 mustika dipenuhi dalam batin kita. Ini menggunakan sudut pandang yang lain. Prinsip kebenaran kendaraan besar dan sifat hakiki yang demikian adanya para makhluk. Lahan batin setiap orang bukan hanya memiliki stupa mustika, juga menyimpan lautan batin, lautan kebijaksanaan. Ini semua terkandung dalam batin kita para makhluk, sehingga batin leluasa dan murni adalah batin semula kita. Samudra luas seperti kebijaksanaan, kebijaksanaan seperti samudra. Ini berada dalam batin semula para makhluk. Manjusri merujuk pada kebijaksanaan tanpa membeda-bedakan yang mendasar di dalam batin Tathagata Garbha. Prasnakuta artinya kebijaksanaan yang diperoleh dengan melatih dan mengakumulasi segala praktik. Kebijaksanaan mendasar yang berada dalam batin tiba-tiba terbuka dan tampak, dinamakan muncul. Duduk di atas bunga teratai menunjukkan praktik benih telah sempurna dan memperoleh tahapan buah, bagaikan bunga teratai yang mekar, kelopak terlihat, berbuah dan bunga rontok. Sehingga Manjusri merujuk pada kebijaksanaan tanpa membeda-bedakan yang mendasar di dalam batin Tathagata Garbha. Manjusri telah memahami dengan jelas batin Tathagata Garbha. Setiap orang memiliki batin Tathagata Garbha. Setiap orang memiliki sifat hakiki yang demikian adanya. Yang mendasar adalah kebijaksanaan tanpa membeda-bedakan. Sedemikian meratanya. Buddha tiada membeda-bedakan. Tidak membedakan musuh atau teman, yaitu tidak ada membeda-bedakan. Tidak ada kebijaksanaan yang membedakan. Inilah sifat semula yang dimiliki setiap orang. Sehingga prasnakuta artinya kebijaksanaan yang diperoleh dengan melatih dan mengakumulasi segala praktik. Kita harus benar-benar melatih diri. Bodhisattva prasnakuta ini menunjukkan setiap orang harus melatih diri. Kebijaksanaan yang diperoleh dengan melatih diri. Kebijaksanaan mendasar yang berada dalam batin tiba-tiba terbuka dan tampak, dinamakan muncul. Kebijaksanaan mendasar kita dapat sempurna bila kita biasanya melatih dan mengakumulasi segala praktik. Ini menandakan tiba-tiba terbuka dan tampak, maka dinamakan muncul. Duduk di atas bunga teratai yaitu menunjukkan praktik benih telah sempurna dan memperoleh tahapan buah. Bila kita menyempurnakan 6 paramita dan puluhan ribu praktiknya, setiap orang bisa mencapai kebudahan. Sehingga bagaikan bunga teratai yang mekar, seperti terlihat bijinya. Bila bunga mekar, kamu akan melihat buahnya. Bijinya kelihatan, sehingga kelopak terlihat, berbuah dan bunga rontok. Ini yang harus kita memahaminya dengan jelas. Makna yang terkandung adalah demikian. Kita setiap orang sebenarnya mempunyai sifat Tathagata Garbha. Setiap orang mempunyai kebijaksanaan mendasar ini. Setiap orang adalah demikian. Lautan kebijaksanaan dari Tathagata Garbha masih ada, asalkan kita mau membina diri, sehingga Bodhisattva Prasnakuta adalah demikian. Tidak berhenti akumulasi. Prinsip kebenaran terus diakumulasi, dengan sendirinya bunga mekar dan terlihat buahnya. Prinsip kebenaran yang bersamaan. Walaupun prinsip sangat dalam,
Hanya perlu kita setiap orang senantiasa bersungguh hati